Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai benchmark. Saya Dina Fadila Rahma, NIM 2024 untuk 6. Dan angka saya Dinda Setiati Dewi dengan NIM 2024 159. Dan Gadis Intan Sawitri dengan NIM 2024 102 dan Elisa Hidayat Rohma dengan NIM 2024 127. Apa itu benchmark? Benchmark adalah struktur data yang menggunakan antarmuka, map, dan tabel hash untuk menyimpan pasangan cincin. Ini adalah struktur data yang banyak digunakan di Java yang menyediakan akses dan manipulasi data yang efisien berdasarkan kunci yang nilai ke dalam bentuk string, integer, boolean, float, double, dan zigzag. Sedangkan untuk key biasanya dalam bentuk string dan integer. Kelas benchmark merupakan kelas turunan dari kelas abstrak map dan implementasi dari interface map. Konsep dasar benchmark. Key atau kunci, nilai unik untuk mengidentifikasi data, tidak boleh duplikat. Value atau nilai data yang disimpan boleh duplikat. Hash function, fungsi yang mengubah int dan index untuk menyimpan value. Bucket, tempat penyimpanan nilai berdasarkan hash. 3. Nilainya yaitu akses cepat. Smart menyediakan waktu akses kontak konstan untuk operasi dasar seperti get, put, dan menjadikannya efisien untuk menemukan data besar. Fleksibilitas minimal dapat menyimpan pasangan value dengan tipe data memungkinkan penggunaan yang fleksibel dalam berbagai aplikasi dan mendukung nilai yang menjadi smart mengisikan satu dan beberapa nilai memberikan fleksibilitas dalam menangani data tidak cepat. 4. Pola dinamis secara dinamis menyesuaikan kapasitas dan juga dengan mengoptimalkan penggantian otomatis untuk kunci berbeda jika kunci yang sama dimasukkan nilai sebelumnya akan digantikan dengan nilai baru memudahkan pembaruan data. Kekurangannya yaitu satu tidak tidak disinkronisasi secara otomatis sehingga tidak aman digunakan dalam lingkungan multi-threading tanpa mekanisme sinkronisasi eksternal. 2. Tidak menjamin urutan argumen dalam benchmark tidak diisikan urutan untuk mempertahankan urutan penyisikan dapat menggunakan multiplicator visual. 3. Penurunan performa karena tabrakan hash. Jika banyak kunci mengizinkan nilai hash yang sama, performa dapat menurunkan karena penanganan tabrakan memerlukan waktu lebih lama. 4. Penggunaan memori lebih tinggi. Benchmark memerlukan banyak memori dibandingkan data lain seperti array atau list karena overhead untuk penggunaan hash dan struktur internal lainnya. 5. Fleksibilitas dalam implementasi. Pemilihan dan implementasi fungsi hash yang baik memerlukan penelitian khusus seperti hash yang buruk dapat menyebabkan distribusi yang tidak merata dan penurunan performa. Operasi dasar benchmark. 1. Menambahkan atau memperbarui pasangan. Metode ini digunakan untuk menambahkan pasangan kunci dan nilai ke dalam benchmark. Kunci yang sudah ada nilai lama akan digantikan dengan nilai baru. 2. Mengembalikan nilai berdasarkan booking. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai yang terkait dengan kunci tertentu. Jika kunci tidak ditemukan, akan mengembalikan. 3. Menghapus pasangan. Metode ini digunakan untuk menghapus pasangan kunci dan nilai berdasarkan kunci yang diberikan. Jika kunci ditemukan, pasangan tersebut akan dihapus dan nilai yang terkait akan dikembalikan. Jika kunci tidak ditemukan, mengembalikan. 4. Constraint key. Memeriksa keberadaan key. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah siap mengganti pasangan kunci dan nilai untuk kunci tertentu. Mengembalikan true jika kunci ada sebaliknya. 5. Size. Mendapatkan jumlah pasangan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jumlah pasangan kunci dan nilai
value HMAP akan kosong. Yang ketujuh, memeriksa apakah HMAP kosong. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah HMAP kosong, mengembalikan true jika kosong, sebaliknya false. Yang kedelapan yaitu contain value, yaitu memeriksa perbedaan nilai. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah HMAP mengandung nilai mengembalikan true jika nilai ada, sebaliknya false. Yang kesembilan yaitu K-set, mendapatkan set dari semua kunci. Metode ini digunakan untuk mendapatkan semua kunci yang ada di dalam HMAP sebagai sebuah set. Yang ke-10 itu Veus, yaitu mendapatkan koleksi dari semua nilai. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai yang ada di dalam HMAP sebagai sebuah koleksi. Yang ke-11 yaitu Entry set, yaitu mendapatkan set dari semua pasangan K-value. Metode ini digunakan untuk mendapatkan semua pasangan kunci dan nilai dalam HMAP sebagai sebuah set. Selanjutnya itu perbandingan HMAP dengan struktur dan lain-lain. Yang pertama, HMAP memiliki hash table, lalu urutan elemennya tidak terurut, kunci nolnya itu 1, nilai nol itu banyak, tidak ada, kelebihan utama akses cepat, cocok untuk pencarian berdasarkan kunci. Dan selanjutnya itu array list, penyimpanan array list dinamis, urutan elemen berdasarkan indeks, lalu kunci nol itu tidak ada, nilai nolnya itu ada, treat set itu tidak ada, kelebihan utama akses cepat berdasarkan indeks, efisien untuk iterasi. Selanjutnya itu linked list, itu penyimpanan daftar rantai, lalu urutan elemennya berdasarkan urutan, kunci nolnya itu tidak ada, nilai nolnya itu ada, setnya itu tidak ada, kelebihan utama efisien untuk operasi penyisipan dan penghapusan elemen. Selanjutnya yaitu treatment, penyimpanannya yaitu reflectory, lalu urutan elemennya itu diurutkan, kunci nolnya tidak ada, nilai nolnya tidak ada, tidak ada, kelebihan utamanya itu kegiatan urutan elemen tetap untuk pencarian terurut. Selanjutnya hash-map, penyimpanan itu hash table, lalu urutan elemennya tidak terurut, kunci nolnya tidak ada, nilai nolnya itu ada, set-nya tidak ada, lalu kelebihan utamanya itu menyimpan elemen unik tanpa duplikasi. HMAP, sebelum bisa menggunakan HMAP kita harus mengimpornya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menggunakannya. Dan untuk menggunakan HMAP kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Objek dari HMAP dapat dibuat dengan kata kunci new. Namun ada sedikit tambahan untuk menentukan tipe data untuk key dan value yang akan disimpan. Cara mengimplementasikannya. HMAP. Mengambil nilai dari HMAP. Untuk mengambil nilai dari HMAP kita bisa menggunakan metode dengan parameter kuncian. Menghapus nilai dari HMAP. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghapus nilai dari HMAP. Satu, remove, menghapus salah satu nilai. Dua, pilih, menghapus semua nilai. Mengubah nilai dan kunci dari HMAP. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengubah nilai di dalam HMAP. Satu, metode, dua metode replace. Apa bedanya? Saya kira tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama bisa digunakan untuk mengubah nilai. Namun sepertinya untuk metode replace, nilai yang akan diubah harus sudah ada di dalam HMAP. Sedangkan untuk metode dia akan menambahkan yang baru apabila belum ada di dalam HMAP. Jadi berikut ini ada bagaimana cara untuk mengimplementasikan HMAP. Pertama, ketik import Java util HMAP, di bawah tulisan package. Kemudian tulis public static void main string args, lalu HMAP integer string dash sama dengan new HMAP integer string. Mengapa dituliskan integer dan string? Karena integer digunakan kepada tipe data apapun yang mempresentasikan bilangan bulat,
dan string merujuk pada urutan karakter yang membentuk teks. Lalu setelah itu ketik days put 1 minggu, komen integer dan string bebas sesuai keinginan. Ketik sampai hari Sabtu dan jangan lupa ubah integernya. Kemudian ketik system out println isi objek days plus days. System out println digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar konsol atau standar output. Kemudian berikut ini adalah cara untuk mengubah nilai dan kunci dalam hashmap. Ketik script yang sama seperti tadi, dan tambahan scriptnya adalah put dan replace. Apa sih perbedaannya? Arti dari days put adalah selalu memperbarui nilai yang terkait dengan kunci tertentu. Jika kunci sudah ada, nilai yang lama diganti dengan nilai yang baru. Jika kunci belum ada, pasangan kunci nilai baru ditambahkan ke map. Lalu untuk pengertian replace adalah berfungsi untuk mengganti nilai yang terkait dengan kunci tertentu. Hanya jika kunci tersebut sudah ada di dalam map. Jika kunci belum ada, metode replace tidak akan melakukan apa-apa.
Kemudian cara untuk mengambil nilai dari HashMap mirip dengan video sebelumnya, namun ada tambahan sedikit di akhirnya. Seperti yang dicontoh, saya mengambil nilai kedua yaitu hari Senin. Lalu berikutnya ada acara menghapus nilai. Kita hanya perlu menambahkan remove dan clear. Karena kita menggunakan skrip yang sama seperti video sebelumnya, maka cara yang akan saya contohkan adalah untuk menghapus salah satu hari atau menghapus semua hari.
Contohnya, saya menghilangkan hari Minggu, maka yang saya ketik adalah remove sesuai dengan skrip urutan harinya, lalu clear untuk menghapus semua hari. Kesimpulannya, besok adalah salah satu struktur data yang penting dalam beberapa yang memungkinkan penyimpanan data dalam perkembangan sendiri dengan efisiensi tinggi. Basement menawarkan akses cepat, kompleksitas, untuk operasi data input, scan, dan review, sehingga sangat dapat digunakan untuk menangani data berubah besar. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas dalam menyimpan berbagai tipe data, kemampuan penanganan manual, serta persediaan kualitas teknis. Namun, Smart memberi beberapa serangan berbeda, insight, tidak aman dengan multi-rating tanpa sinkronisasi, tidak mencari obat action, serta potensi penurunan performance collision. Dalam implementasinya, penting memahami kualitas input, get, remove, dan lainnya agar penggunaan Smart menjadi optimal. Dengan memahami konsep dasar, operasi, pelatihan, dan kekurangannya, Smart dapat menjadi alat yang berguna dalam